Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kathleen Manugan, biasa dipanggil Evelyn. Hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya, Kak David Lambiar. Apa kabar Kak David? Kabar baik, Evelyn. Shalom semua. Kamu gimana kabarnya? Baik juga. Oke, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan bagian kita tentang alasan kita. Hari ini kita akan lanjut ke modal kita dalam mempelajari Alkitab. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan judul Meminta Roh Tuhan dari seri Menyelidiki Alkitab. Nah, namun sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengundang Roh Kudus. Oke, boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa bagi kita? Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat di pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kesempatan, sehingga kami bisa merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, berikan kami roh kudus-Mu, baik kepada Evelyn dan kepada hamba-Mu, dan biarlah pembahasan kami pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman yang mendengarkan, biarlah mereka juga mendapat roh yang sama, supaya mereka pun dapat mengerti pembahasan kami pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak David untuk doanya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube. Maupun teman-teman juga bisa chat di WhatsApp Group ataupun bisa chat di sosial media Instagram atau Facebook Group. Oke, silakan Kak David untuk memulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Thank you Evelyn. Kita akan memulai dengan suatu pertanyaan. Apa yang membuat kita bisa memahami firman Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11. Evelyn bisa baca. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Ya, thank you Evelyn. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa untuk dapat memahami sesuatu yang ada pada diri Tuhan, yaitu firman-Nya, kita harus memiliki roh Allah. Karena dengan roh Allah itulah kita dapat mengerti apa yang terdapat di dalam diri Allah, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi penting sekali bahwa sebelum mempelajari firman Tuhan, kita harus meminta Roh Kudus atau Roh Tuhan agar kita dapat memahami apa yang terdapat di dalam diri Allah, yaitu firman-Nya. Jadi penting banget ketika kita mau mulai untuk mempelajari Alkitab, kita meminta Roh Kudus Tuhan. Sebelum kita mempelajari Alkitab, kita memintanya di dalam doa. Kita ingin baca lagi kutipan kita di dalam buku Great Controversy, halaman 599, paragraf yang ketiga. Silakan, Evelyn bisa baca. Janganlah pernah mempelajari Alkitab tanpa permintaan doa. Hanyalah Roh Kudus sendiri yang dapat membuat kita merasa pentingnya perkara-perkara yang mudah dimengerti, atau mencegah kita dari memutarbalikkan kebenaran yang sulit dimengerti. Great Controversy, halaman 599, paragrafnya yang ketiga. Ya. Jadi dari kutipan ini kita diingatkan juga ya, bahwa janganlah pernah mempelajari Alkitab tanpa permintaan doa. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Ini yang harus kita pahami. Karena ketika kita berdoa sebelum mempelajari Alkitab dan kita meminta Roh Kudus Tuhan, maka kita akan dibantu oleh Tuhan di dalam memahami kebenaran. Karena itu juga yang tertulis di dalam buku Christ Object Lessons, halaman 113, paragraf yang pertama dikatakan, kita perlu penerangan dari Roh Kudus
agar dapat melihat kebenaran-kebenaran dalam firman Allah. Nah, jadi Roh Tuhan itu sendirilah yang bisa membuat kita atau membantu kita dalam melihat atau memahami kebenaran-kebenaran dalam firman Allah. Nah, jadi kita harus meminta Roh Tuhan untuk dapat tinggal di dalam hati kita sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Gitu, Evelyn. Nah, Kak, emangnya bisa gitu ya, Roh Tuhan tuh tinggal dalam hati kita? Ya, bisa. Karena itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, jadi Tuhan sendiri katakan kepada kita bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita bisa menerima Roh Allah kalau kita mau memintanya di dalam doa kita. Karena kita adalah bait Allah, seperti yang tertulis di dalam ayat kita ini. Maka Roh Allah tinggal di dalam kita ketika kita mau memintanya untuk tinggal di dalam hati kita. Oke? Jadi, apa yang kita pelajari hari ini adalah salah satu modal kita di dalam mempelajari firman Tuhan adalah Roh Allah. Artinya, sebelum kita mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan, kita harus berdoa. Berdoa untuk memohonkan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itulah Tuhan dapat membantu kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Jadi, janganlah lupa untuk kita supaya berdoa meminta Roh Tuhan sebelum menyelidiki firman Tuhan. Gitu, Evelyn. Oh, gitu. Oke. Terima kasih, Kak David. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak David yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup sesi kita dalam pelajari Alkitab. Oke, saya akan memimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan pembahasan kami pada modal kita bagian yang pertama. Kiranya firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua dan kami pun bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa meminta Roh-Mu dalam pelajari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak David dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, maupun teman-teman juga bisa chat di WhatsApp Grow seperti yang tertera di layar, ataupun teman-teman juga bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.